Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu selalu buat para brosis Warih Kusuma channel Horror True Story. Ini aku cerita tentang saat kerja di sebuah klub malam diskotik di Jogja. Awal mula itu aku cuman seorang pengaman ya bro, pengaman. Terus ada kayak semacam ya mungkin bisa dibilang HRD atau apa, lihat aku terus ditarik jadi karyawan di diskotik itu di daerah dekat Jagalan, itu ada diskotik dulu lumayan terkenal juga. Karena saya orang baru, saya nggak tahu, dan waktu itu kan aku belum kuat untuk ngekos, jadi aku tidur di diskotik itu sendiri. Jadi saat sudah tutup itu jam 3 tutup, bersih udah, kita aku tidur sendiri. Awal mula nggak ada yang cerita atau gimana, nggak ada yang cerita, ya tak anggap santai. Yang namanya kerja di diskotik ya tahu sendiri ya bro ya, kita pasti mabuk ya iya, cuman kadang nggak selalu kita mabuk sampai tepar gitu, enggak. Karena kita mabuk itu kan karena kita nemenin tamu. Jadi saat kita punya tamu, kita kan nemenin tamu. Nah, jadi mabuknya bukan mabuk terus langsung kita tepar saat nemenin tamu itu juga enggak. Kita terkontrol sampai bener-bener diskotik itu, klub malamnya itu tutup. Karena di situ aku sebagai cleaning service tapi juga nyambi sebagai waiter. Jadi aku cleaning service tapi aku juga punya kayak gini, kayak double job. Jadi aku diperbolehkan untuk nemenin tamu yang minta tak temenin untuk sekedar minum, terus sharing atau apa dan sebagainya lah. Itu lumayan lama aku udah di situ. Cuman saat kita enggak terlalu mabuk atau bisa dibilang masih setengah tiang, itu kadang gini bro, aku ngerasain kayak vibe-nya tuh nggak enak. Hari pertama tak bikin santai, hari kedua tak bikin santai juga, hari ketiga tak bikin santai, sampai semingguan atau hampir 2 mingguan. Tanya lah aku sama yang udah lama di situ, aku lupa namanya, cuman dia
kalau pagi datang dia bersih-bersih, terus dia natain meja, natain lain sebagainya. Tiap pagi datang, cewek, ibu-ibu, aku lupa namanya. Terus suatu ketika dapat partner kerja itu dari orang Jawa Timur, namanya Fauzi. Nah, sebelum kedatangan partner kerjaku ini sempat aku ngalamin satu hal yang tak pikir mungkin aku masih ngerasa mungkin ngimpi. Karena setelah itu aku terus bangun dan nggak bisa tidur lagi. Saking pengen tidur, taulah, kadang tamu diskotik pesan minuman itu kadang nggak selalu habis, pasti kan kadang ada sisa. Nah, kadang kalau aku udah kayak gitu tak minumin, bahwa bagaimana caranya aku itu bisa tidur gitu. Karena sebelumnya aku kayak di antara pertengahan alam sadar dan tidak sadar. Kalau halusinasi dari efek mabuk enggak, aku beri jaminan enggak. Itu jadi itu kan tingkat tuh, diskotiknya tingkat. Yang atas itu buat kursi, ada tempat VIP-nya sama biliar. Yang bawah untuk perform DJ, terus panggung perform dari karyawan. Nah, aku tidur yang di bawah nih. Yang paling enak kan yang paling lebar, yang panggung buat perform karyawan itu kan lebar tuh, enak situ. Nah, itu ya mungkin kayak, ya bilang aja halusinasi ya. Aku ngeliat cewek tuh, beneran ngeliat cewek pakai baju putih, tapi nggak wajahnya tuh nggak nyeremin atau terus kayak yang nggak, beneran nggak nyeremin. Cantik, bahkan cantik, pakai baju putih itu. Di atas di lantai atas itu kan cuman kebatas kayak pagar setengah badan aja, dan dia ngelambe ke arahku, kayak ngasih isyarat aku tuh untuk mendekat. Tapi saat aku mulai mau mendekat, tahu-tahu aku kayak kesadar sendiri, aku yang tadinya rebahan terduduk sendiri kayak gini nih, terduduk sendiri. Pikirku gini, kalau orang Jawa Barat bilang rep-repan ya, kalau pikirku tindian. Kalau tindian kok aku nggak sesek, terus aku kayak nggak bisa napas atau gimana. Biasanya tindian kayak gitu ya. Itu enggak, aku enggak ngalamin seperti itu. Nah, selang beberapa hari datanglah nih partner kerja baruku, namanya Fauzi. Dia jadi training bartender, apa ya bahasanya ya, kayak asisten bartender lah. Di situ aku masih belum cerita apa-apa, dan aku nggak mau cerita ke teman yang baru.
Cuman aku cerita sama si ibu-ibu yang setiap pagi bersihin diskotik itu, bersihin klub malamnya. Tak bilang, Bu, maaf nih ya, bukan apa-apa. Aku semalam ini tidur di panggung itu, terus antara sadar dan tidak sadar aku kayak lihat wanita di lantai atas dengan baju putih sampai bawah, sampai kaki, rambut panjang dan cantik, itu ngelambein tangan. Kalau biasanya sih ya, biasanya emang kadang ada yang kejadian customer cewek mabuk udah ndak kuat apa-apa, dia ndak bisa pulang, dia datang ke situ misal pakai taksi atau apa, biasanya emang ditidurin di situ gitu loh, dan kita yang jagain gitu. Lah besok paginya baru setelah dia sadar, dia biasanya numpang kamar mandi terus baru pulang. Itu sering kejadian juga sih kayak gitu. Cuman kalau ini enggak, soalnya saat aku mau nyamperin posisiku keduduk, dan saat aku lihat lagi udah nggak ada gitu loh. Sampai akhirnya si Fauzi ini sendiri, karena dia asisten bartender, dia kan sering keluar masuk gudang minuman, itu kondisi kerja, bukan seperti kayak aku tadi, kondisi kerja. Saat dia buka gudang itu tahu-tahu jump scare, bro. Itu gudang kan selalu terkunci dari luar, dan kalau kita mau ngeluarin barang dari gudang minuman itu, kita harus buka dong kuncinya dari luar. Nah, saat dia buka, jump scare, dia ngeliat itu seberapa detik terus hilang. Itu dia belum cerita sampai akhirnya. Cuman aku salutnya gini, temanku si Fauzi ini kayak dia nggak punya rasa takut, beneran kayak nggak punya rasa takut. Sampai akhirnya kan aku cerita aku nyebar, sampai akhirnya yang lama-lama di situ cerita, memang di tempat situ di lantai atas itu ada satu penunggu, terus di kamar mandinya ada cowok, terus di gudang minuman juga ada. Jadi mungkin beruntungku aku ditemuin sama yang cantik gitu, yang nggak nampakin dengan wajah seram. Itu pun diantara alam sadar dan di alam bawah sadar. Tapi si Fauzi ini pernah langsung karena dia curiga ada suara. Jadi akhirnya kan aku tidur punya temen, akhirnya dua orang aku tidur di bawah, si Fauzi itu hobi tidur di atas, di sofa atas. Kan itu sofa ya
letter U gitu, terus tengahnya meja bundar. Lah dia hobi tidur di atas itu. Sampai akhirnya ini bukan jump scare lagi sih, dia real ditampakin dengan jarak berapa meter. Itu bukannya dia takut atau apa, disamperin bro, disamperin. Dan anehnya Mas Dap Jogja, panggilan Jogja Dap tuh Mas, tapi karena dia Jawa Timur manggilnya dicampur Mas Dap. Tapi sudah Mas, masih tambah Mas lagi, Mas Dap. Mas Dap enggak, lewat tangga yang satunya. Aku berpikir nih logikanya, kita emang mau ngepung maling, yang dijumpain dia kan dari dunia lain, bukannya kita mau ngepung maling kan gitu. Dia nyuruh dari tangga yang lain. Ya alhasil tetap gak ketemu lah, tetap gak ketemu. Itu cerita yang pertama. Terus cerita yang kedua itu kan mau nggak mau nih, dari tempat biasanya aku tidur sama toilet jaraknya lumayan jauh, dan toilet itu kita ngelewatin lorong dulu kecil, terus nanti baru kepisah kamar mandi cewek, kamar mandi cowok, modelnya gitu. Cuman modelnya itu kamar mandi cewek itu buka gitu, terus ya kayak kotak gitulah, kayak toilet biasa itu cowok. Iya, saat kita kebelet di sepertiga malam itu, ya mau nggak mau kita harus ke situ. Kita mau kencing di mana? Kencingin ubin klub malamnya nggak mungkin dong, pasti pesing kan gitu. Nih, terus suatu ketika aku penakut bro, jujur aku penakut. Mau nggak mau Fauzi tak panggil, tak suruh nemenin tuh. Udah tertidur lelap, karena sebelumnya dia nemenin tamu, dia di bartender nemenin tamu pesen minuman, terus dia suruh nemenin terus sampai akhirnya saat tutup dia langsung dapat. Kebetulan aku yang kebelet. Ini aku ngelewatin lorong, vibe merinding atau itu belum dapet. Tapi saat aku buka pintu toilet cowok itu dari salah satu biliknya itu toilet jongkok, jongkok ya, bener jongkok. Toilet duduk ya, toilet duduk. Itu kan kalau orang udah selesai buang hajat, pencet, suaranya kan kedengeran tuh, meskipun kecil. Karena aku cuman kebelet buang air kecil, aku nggak buang air hajat, masih nggak tak ambil pusing lah. Cuman saat mau keluar itu
bukan suara yang airnya kecil, bener-bener kayak keran diputar. Udah disitu aku nggak ambil pusing, aku nggak pengen terus nanti ada jump scare bla gitu, nggak pengen. Jadi sambil benerin resleting, belum bener, masih celana masih kedodoran gitu karena belum benerin gitu, langsung tak tutup. Aku pikir selesai ya sampai situ ya, karena katanya kan di setiap wilayah ada penunggunya. Aku pikir stop sampai di situ. Ternyata enggak. Saat aku mau rebahan di sofa yang di bawah, nyari tempat yang paling ujung, mepet, yang enggak ada space-nya, karena pas waktu itu feelku kalau ada space-nya takutku jump scare dari belakang kayak dari samping atau di situ kan. Aku cari bagian yang paling ujung, paling pojok, dan mepet tembok tanpa ada space. Ini kayak entah halu atau apa. Ini gini Bu, kalau nggak salah nih, sorry masih nginget, le atau nang, kita ambil aja le kayak dirombok bujuk, langsung merinding semua. Ini aku merinding lagi, beneran merinding itu. Ternyata emang tak inget-inget, emang aku nggak, karena denger yang tadi yang pas selesai kencing mau keluar itu apa, kedenger suara keran yang digedein itu tadi. Aku kan nggak sempet untuk apa, ngeguyur setelah aku buang air kecil. Cuman baru gini, aku tadi aja yang kayak gitu itu udah kayak gitu, terus aku suruh balik lagi ke sana. Kalau menurut kalian gimana? Ya pikirku ya dalam hati, ya syukurane mbah benjang keluar si Ani toilet. Aku cuman dalam hati ngomong kayak gitu. Cuman kalau suruh balik lagi malam itu juga, ya maaf. Kecuali kalau tadi beneran merinding, bisa dilihat. Oh iya, ini malam Jumat Kliwon ya. Kalau untuk malam itu terus aku suruh balik lagi untuk ngeguyur air kencingku tadi, ya maaf aku bilang dalam hati gitu, maaf ya maaf mbak, besok toilet itu tak bersihin. Ya hasil ya setelah bangun tidur, yang itu harusnya tugas si ibu-ibu yang tadi tak kasih tahu, karena aku bangun lebih awal, tak bersihin dulu toilet, yang tempat-tempat air kencing tak sikatin dulu.
semua, padahal aku kencing cuma satu tempat, tapi itu semua tak bersihin dulu. Setelah itu kan karena ada ibu-ibu itu kan, jadi aku mandi nyantai-nyantai aja. Dan udah siang ini kawan, sampai akhirnya aku mutusin ngekos. Kalau yang pertama bagiku mungkin cuman perkenalan yang cewek, cuman kalau yang untuk kedua sih bagiku udah usil ya, udah usil karena niatku aku kebelet, tak beraniin tapi masih tetap digoda, berarti di dalam hati ini usil nih, berarti yang di sini usil. Udah akhirnya ya singkat cerita aku ngekos, tapi tetap kerja, tetap ngekos sambil kerja. Terus sampai setelah aku kosan berarti si Fauzi sendiri, sampai kadang Fauzi setiap malam pas ketemu di jam kerja cerita, ketemu inilah digangguin inilah. Ya maklum lah, orang tempat bersih aja pasti ada penunggunya, apalagi ini tanda kutip night club atau diskotik ya kan, tempat maksiat lah, kalau misal orang awam bilang kan gitu. Ya pasti tak jamin ada. Kalau nggak percaya coba aja yang kerja di night club, nyoba tidur sendirian di night clubnya itu, dimanapun night clubnya pasti ada. Makanya aku sering kasih judul apa, yakinlah bro sisterku, gaib itu ada dan bersandingan dengan kita. Dan tidak dipungkiri saat aku cerita seperti ini, mungkin mereka di sekelilingku ini dengerin, ikut dengerin. Ya mungkin sampai di situ dulu para brosisku. Aku tak sembari inget-inget lagi yang bener-bener horor, terus storyku meskipun nggak terlalu horor banget, yang langsung ada penampakan, ditampakin dan sebagainya, terus apalah dan apalah. Yang penting aku cerita real gitu. Cukup sekian. Salam rahayu selalu buat brosisku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.